Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, kita mulai dengan berita yang pertama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang pembatasan sosial berskala besar transisi selama 14 hari ke depan hingga 27 Agustus mendatang. Dan tidak hanya itu, untuk menekan kasus COVID-19, Pemprov DKI Jakarta juga kembali menghentikan seluruh kegiatan yang menimbulkan kerumunan, termasuk diantaranya Car Free Day di seluruh ruas jalan di ibu kota. Lagi dan lagi, pembatasan sosial berskala besar masa transisi di ibu kota kembali diperpanjang. Perpanjangan PSBB masa transisi fase pertama untuk keempat kalinya ini berlaku selama 2 pekan hingga 27 Agustus 2020. Pemprov DKI Jakarta akan memperketat bahkan menghentikan sementara kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan di ruang publik, khususnya di akhir pekan seperti Hari Kendaraan Bermotor atau Car Free Day dan momen Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 pada 17 Agustus mendatang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta petugas untuk lebih tegas dan keras menindak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan termasuk kemungkinan sanksi pidana. Ya, sanksi pidana sudah ada dalam Pergub sebelumnya, ya. Dalam Pergub 41 sudah ada sanksi pidana, ya. Cuma memang selama ini belum kita berlakukan. Dimungkinkan adanya sanksi pidana. Kita akan lihat, ya. Kemarin juga sudah diskusikan bersama Kajati dan Kapolda, dimungkinkannya ada sanksi pidana. Tapi sekali lagi tentu kita tidak ingin sanksi ini yang berlaku. Untuk itu kita minta masyarakat untuk lebih tertib dan lebih disiplin lagi dan patuh. Pakar epidemiologi Universitas Indonesia Budi Haryanto menyebut perpanjangan PSBB transisi belum berdampak sangat signifikan terhadap penurunan kasus COVID-19 di DKI Jakarta. Budi menilai pengawasan dari pemerintah perlu ditingkatkan, terutama di tempat-tempat yang berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19. Mulai dari PSBB diberlakukan dan kemudian diperpanjang, kemudian PSBB transisi diperpanjang lagi, semuanya masih belum menunjukkan penurunan dari kasus COVID-19 di DKI Jakarta dengan signifikan. Apakah ada pengawas-pengawas yang ditugasi di sana untuk selalu menjaga apakah mereka yang berada di klaster-klaster tersebut pakai masker, jaga jarak, dan kebiasaan mencuci tangan misalnya, dan tidak bergerombol. Saya kira ini yang belum diatur dengan tegas. Melalui perpanjangan PSBB transisi fase pertama ini diharapkan masyarakat semakin waspada atas potensi penularan COVID-19 di DKI Jakarta. Terlebih berdasarkan data, pelanggaran atas ketidakpatuhan dalam pemakaian masker mengalami peningkatan secara signifikan dalam sepekan terakhir. Pemprov DKI kembali menekankan sanksi denda progresif yang lebih berat bagi pelanggaran berulang kepada individu maupun kantor atau tempat usaha, termasuk penutupan bagi tempat yang masih melanggar pada masa PSBB transisi kali ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.